Tim konstruksi ini telah menemukan patung Buddha di dalam hutan. Anehnya, ada kain yang menutupi mata sang Buddha. Apalagi ada banyak teks kuno yang sangat aneh tertulis di atasnya. Kontraktor mengira dia telah menggali harta karun. Setelah dibersihkan, bawa kepala patung Buddha ke area pameran kota. Siapa sangka ini akan membawa bencana besar ke seluruh kota. Keesokan harinya, pria ini diminta oleh kontraktor untuk membersihkan pasir pada patung Buddha tersebut. Ketika dia membersihkan air untuk membersihkan kotoran, kemudian secara tidak sengaja menatap mata patung Buddha tersebut. Namun ketika patung itu dibawa ke kota, dia dalam keadaan bingung yang menyebabkan taksi berhenti. Pengemudi di dalam mobil terus-menerus membuka mulutnya dan mengumpat. Namun tiba-tiba lempengan perak yang menutupi patung itu tertiup angin. Sopir penasaran, tapi menatap mata patung itu. Dan kemudian ada anomali di kota ini. Awan gelap memenuhi langit. Saat hujan, air hujannya hitam pekat seperti sungai Tulik. Orang tidak tahu keseriusan masalah sekarang. Dan hal-hal aneh terus terjadi. Pria itu baru saja selesai mengangkut patung itu dan pergi ke restoran untuk makan. Pada titik ini, matanya mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Dia segera berlari ke kamar mandi untuk mencuci matanya tanpa henti. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencuci, dia tidak bisa membuat matanya lebih nyaman. Dan saat ini, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Ketika pria itu menoleh untuk melihat, kemudian pemandangan di depan matanya membuatnya bingung. Jelas bahwa ayahnya telah pergi selama bertahun-tahun dan sekarang dia muncul di hadapanku. Sang ayah mengatakan tubuhnya tidak sehat dan ingin putranya memberi dia uang. Pria itu sangat ketakutan ketika mendengar itu. Dia buru-buru mendorong ayahnya pergi. Lalu cepat-cepat keluar dari kamar mandi. Bola mata anak laki-laki itu kini mulai berubah warna. Sang ayah menatapnya dan mendekatinya membuatnya sangat ketakutan. Namun, saat ini, almarhum ayah mengungkapkan wajah yang aneh. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia mengambil botol di sebelahnya dan memukul kepala lawannya. Setelah berdiri, dia bahkan tidak menyerah. Gunakan saja semua kekuatanmu untuk memukul lawan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka bergegas menghentikannya. Jadikan orang yang dipukul pria itu adalah pemilik restoran. Itu semua hanya ilusi. Dia kemudian dibawa ke kantor polisi oleh semua orang. Polisi Han Seok kaget saat menerima kabar tersebut. Saat dia sedang mengemudi ke stasiun, lalu tiba-tiba ada hujan es. Bahkan anginnya sangat kencang bahkan sampai memecahkan kaca jendela mobilnya. Dan sekarang, sopir taksi menatap mata patung itu dan juga melihat sesuatu yang aneh. Dia mengemudi gila di jalan dengan kecepatan sangat cepat. Han Seok kaget saat melihat pemandangan ini. Namun tiba-tiba supir taksi tersebut dirasuki hantu. Masuk saja ke mobil seberang, untungnya Han Seok Hee mengelak, sehingga kecelakaan dapat dihindari. Kemudian Han Seok Hee pergi ke kantor polisi. Setelah mematikan telepon, dia menemukan hujan es yang menimpa jendela mobilnya berbentuk seperti wajah manusia. Dia belum tahu keseriusan masalah ini. Tapi ketika dia memasuki ruangan, kemudian dia melihat pria laki-laki yang telah berubah total dengan cara yang aneh. Dia akan menyerang ketika dia melihatmu. Bahkan lenganku akan lepas. Dia juga tidak berniat berhenti. Han Seok Hee bergegas untuk mengontrol lawan. Dan meminta bawahannya untuk memanggil ambulans. Lalu mereka membawa bocah itu ke rumah sakit. Dokter melakukan pemeriksaan awal padanya. Melihat indeks demam berdarahnya beberapa ratus kali lebih tinggi dari rata-rata orang. Ini juga penyebab asli dari halusinasinya. Tapi keesokan harinya ketika dokter memeriksanya lagi, semua statistik tubuhnya kembali normal. Namun, praktik bertahun-tahun sebagai dokter tidak dapat menjelaskannya. Tapi sekarang, pemerintah kota telah memulai pameran patung itu. Itu juga berarti semakin banyak orang akan menatap mata sang Buddha. Orang masih tenggelam dalam menikmati karya seni, tanpa mengetahui bahwa kota ini akan berubah menjadi neraka di bumi. Hal-hal aneh menyebar ke seluruh desa. Kemudian mengundang dua biksu tinggi ke Universitas Seoul.
Mereka ingin mengundang Profesor Jung dari arkeologi. Bantu mereka menerjemahkan tulisan-tulisan kuno di atas kain yang menutupi mata patung itu. Karena candi mereka juga tidak memiliki banyak catatan tentang patung ini. Kemudian Profesor Jung mulai mencari dokumen tentang patung itu. Tetapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa menerjemahkan teks yang tersegel di atasnya. Dia baru saja mengirim foto ke mantan istrinya Lee Sujin untuk meminta bantuan. Lee Sujin juga seorang arkeolog, dia segera menyadari bahwa itu adalah karakter Tibet. Setelah menonton sebentar, dia berhasil menerjemahkan sebuah kata. Pikiran. Sekarang dia bahkan tidak tahu apa arti kata ini sebenarnya. Keesokan harinya Sujin memutuskan untuk pergi ke area pameran untuk melihatnya. Sementara secara tidak sengaja dia menatap mata patung itu. Dan tubuhnya masih tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Lihat penghalang penyegelan pada kain. Sujin tiba-tiba memiliki perasaan tidak aman yang tak terlukiskan. Dia menyarankan pekerjaan staf. Dengan situasi tidak diketahuinya asal-usul patung tersebut, maka tidak diperbolehkan menempatkan patung tersebut di area pameran. Tapi staf mengabaikan pendapat Sujin. Tidak peduli bagaimana Sujin berdiri di depan patung itu. Dia mematikan lampu di langit-langit. Meskipun hati Sujin sulit untuk dikatakan, tapi dia selalu merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Segera banyak orang datang ke panitia. Karena hujan hitam sebelumnya, tanaman di lapangan rusak parah. Mereka salah mengira itu disebabkan oleh polusi udara, jadi mereka pergi bertanya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Segera setelah itu, Sujin juga memasuki aula. Pemimpin kota juga melaporkan hal ini kepada orang-orang. Ia mengatakan hal ini sudah dilaporkan ke kementerian terkait. Begitulah situasinya. Apa situasi spesifiknya? Masih harus melihat situasi. Situasinya, aku sudah melapor ke departemen terkait. Inilah situasinya. Bagaimana dengan situasi spesifiknya? Jadi kita harus melihat situasi selanjutnya dari departemen terkait. Apa yang kamu bicarakan? Namun ketika pemimpin itu masih mengoceh kepada rakyat. Kemudian seorang pria aneh dengan sabit muncul di pintu. Apa yang kalian monster lakukan? Seorang paman di kerumunan melangkah maju untuk memeriksa situasi. Tiba-tiba situasi yang tidak terduga terjadi. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua menjadi gila. Tapi sekarang, Sujin menatap mata patung itu dan tampak tidak normal. Namun ketika semua orang berlari keluar dari aula, sekarang di jalan ada pemandangan yang membuat orang panik. Ribuan zombie menyerang orang setiap kali mereka melihatnya. Tiba-tiba seluruh kota jatuh ke dalam bencana besar. Jalan-jalan kota sekarang dalam kekacauan. Zombie yang tak terhitung jumlahnya menyerang orang-orang dalam hiruk-pikuk. Tapi sekarang, preman Yongjo yang berdiri di lantai atas menjadi bersemangat saat melihat adegan itu. Dia segera berlari ke bawah. Lalu lemparkan pukulan kuat pada waktu zombie. Alasan dia melakukan ini bukan hanya untuk menyelamatkan orang lain. Itu karena dia memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Dan di sini ada seorang gadis yang tiba-tiba merasa tidak nyaman di matanya. Dia membungkuk untuk mengambil pena dari tanah. Kemudian tanpa ragu menikam kepala rekannya. Semua orang ketakutan saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak tahu mengapa pihak lain bertindak seperti itu. Dalam situasi ribuan pound menggantung rambut. Kemudian seorang pria muncul untuk menyelamatkan mereka. Kemudian semua orang mulai panik dan melarikan diri. Sambil berlari, pria yang bahkan menyelamatkan Sujin berdiri terpaku. Dengan sangat cepat mereka bisa bersembunyi di area pameran. Tapi tiba-tiba ada zombie yang menutup pintu. Mereka akhirnya tidak punya pilihan selain mengunci pintu. Semua orang menggunakan kekuatan mereka untuk mendorong zombie keluar. Tapi tidak pernah menyangka, zombie bisa mencengkeram kaki seseorang. Hanya ketika orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yongjo yang berada di luar menyambar zombie itu. Dan kemudian berikan pukulan yang bagus. Prefek ketakutan dan segera mengunci pintu. Setelah hidup lebih dari hidup, dia tidak ingin dia pergi ke surga seperti itu. Zombie yang ditabrak Yongjo juga berangsur-angsur kehilangan kesadaran.
Tetapi orang-orang tidak berniat membukakan pintu untuknya. Saat ini, Junior Yongjo tiba-tiba berlari untuk membuka pintu. Lalu dia masuk ke dalam. Adegan yang baru saja dia lakukan membuat takut semua orang. Semua orang begitu pendiam sehingga mereka bahkan tidak bisa bernapas. Apa yang sedang dilakukan para bajingan? Jika tidak ingin segera ketemu leluhurnya, maka cepat blokir pintu. Ya, dia benar, semuanya tolong blokir pintunya. Oke. Melihat semua orang patuh, Yongjo sangat gembira. Dengan bantuan semua orang, pintu akhirnya ditutup. Namun kini Sujin mulai menunjukkan tanda-tanda kelainan. Do Kyung merasa ada yang tidak beres, jadi dia pergi untuk menanyakan situasinya. Tapi didorong oleh Sujin. Dia sekarang mengalami halusinasi. Dia merasa seseorang ingin membunuhnya. Tetapi ketika dia membuka pintu, itu adalah putrinya. Sujin belum sepenuhnya berubah. Dia hanya mengalami halusinasi sesekali. Segera tentara tiba untuk memblokade seluruh kota. Profesor Jung, setelah mendengar berita itu, memutuskan untuk mencari Sujin. Tapi tanpa diduga dia diblokir di luar. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya. Militer juga tidak akan membiarkan siapapun masuk. Tapi saat ini, Kepala Polisi Han Seok-hee bergegas mendekat. Karena anaknya juga terjebak di dalamnya. Dia akan masuk ketika penjaga menghentikannya. Dan tubuh Sujin tampak tidak normal di dalam. Dia berfantasi bahwa dia dan putrinya sedang diburu. Putrinya terus memanggil orang lain, ayah. Sujin sangat ketakutan sekarang. Dia dengan cepat menutup mulutnya. Saat ini zombie sedang melihat melalui tirai. Sujin hanya bisa memalingkan muka. Karena pemandangan di depannya benar-benar mengejutkan. Namun ketika zombie hendak pergi, putrinya tiba-tiba meledak lagi. Segera Sujin pingsan. Orang-orang sangat ketakutan ketika mereka melihat ini. Yongjo berkata dia harus membunuh mutan Sujin. Tapi dihentikan oleh Do Kyung. Lalu Yongjo menghajarnya. Tapi bagaimanapun juga, Do Kyung tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Sujin. Saat ini, telepon Sujin berdering. Do Kyung pergi untuk mengangkat telepon untuk menjawab. Halo. Siapa kamu? Aku Han Do Kyung. Nona Lee tiba-tiba pingsan. Sujin pingsan. Han Do Kyung harap tenang. Bisakah kamu memberitahu aku tentang situasi spesifiknya? Nona Lee tiba-tiba muncul dengan aneh. Gestur aneh seperti apa? Polisi Han Seok-hee pergi untuk ngambil teleponnya. Karena dia mendengar nama anaknya. Han Do Kyung juga terkejut mendengar suara ibunya. Tetapi tepat setelah itu prefek datang dan mengambil telepon dari tangannya. Han Seok-hee berkata para prajurit sedang bersiap untuk menyelamatkan. Semua orang sangat bersemangat setelah mendengar kabar baik ini. Tapi sekarang Yongjo bertanya pada semua orang. Di antara orang-orang, apakah ada yang terjebak dalam hujan dari hujan kemarin? Ya, tangan kotor. Orang tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi mereka satu persatu mengangkat tangan untuk menunjukkan bahwa mereka diselimuti air hujan hitam. Tapi detik berikutnya, seorang pria di dalamnya ditendang beberapa meter jauhnya oleh Yongjo. Karena dia ragu. Alasan mengapa seluruh kota terjadi aneh. Mungkin ada hubungannya dengan hujan hitam itu. Jadi dia menyarankan agar mereka yang kehujanan dikarantina sementara. Dengan ancaman Yongjo, prefek juga harus setuju dengan pendapatnya. Lalu semua orang mengikat mereka yang kehujanan. Lalu pindahkan ke ruangan lain. Orang tidak mengetahuinya sekarang. Apa yang menanti mereka adalah jalan untuk bertemu dengan Raja Neraka. Jangan lupa like dan follow. Untuk menonton episode selanjutnya ya.